Pak Fadli, saya bacakan dulu ada chat dari Prof. Aceng. Eh, ini merupakan best practice yang bagus sekali untuk menjadi contoh bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian kualitatif untuk disertasinya. Terima kasih banyak, Prof. Aceng. Silakan Pak. Ya, terima kasih, Mas Idrus. Bang Fernandes, kebetulan saya juga meneliti kualitatif sebagai proses. Cuman memang ada kendala, bukan kendala ya, cuman teman-teman ada yang lebih cepat, terus saya juga agak lama-lama karena membaca jurnal satu demi satu, lalu membuat parafrase, jurnal demi jurnal, kalimatnya, dan segala macam, memang proses yang memakan waktu lah. Saya nggak bilang penelitian saya macet, tapi gasnya pelan, Iya. ya kan. Nah, eh, akan tetapi tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan sama Abang itu soal banyaknya software yang bisa digunakan, walaupun saya masih memakai alur konvensional, yaitu membaca, memparafrasekan, lalu Ya. kemudian yang Abang bilang nantinya ujungnya memang akan disintesiskan. Kan saya merasa masih belum belum belum. Ini di bab satu aja saya udah berapa bulan baca-baca aja terus, Bang. Mungkin mungkin tapi memang di ujung Abang juga bilang akan menurunkan kualitas kemampuan sintesis justru. Sejauh mana, pertanyaan saya, sejauh mana aplikasi itu bisa membantu proses dan sejauh mana batasan batasan Ya. aplikasi itu digunakan agar tidak mempengaruhi kemampuan atau ketajaman sintesis kita, Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Gimana Pak Idrus? Ya, silakan Pak, langsung dijawab aja. Ya. Ini kenapa kamera saya ini begini terus? Oke. Ya, menarik memang kalau bicara software dengan proses yang dilakukan manusia begitu dalam penelitian. Menarik begitu. Nah, kalau ditanyakan sejauh mana, saya bisa katakan begini. Sejauh kita mengenali software yang kita gunakan. Karena tidak semua software itu prinsip algoritmanya sama begitu. Ya bergantung dari si pengembang. Si pengembang A mungkin algoritmanya memang khusus atau lebih unggul di bagian tertentu. Pengembang yang lain juga mungkin lebih unggul algoritmanya di bagian-bagian tertentu. Jadi kalau pertanyaan sejauh mana? Ya sejauh kita mengenali software kita. Ketika kita bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan kita atau perkenalan kita dengan software itu, pasti dengan sendirinya kita tahu kapan saya tidak lagi gunakan ini software dalam bagian ini dan kapan saya bisa gunakan lagi. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahayanya ketika kita sangat bergantung begitu, slave on the software. Itu secara tidak langsung bisa menurunkan kualitas peneliti kualitatif dalam kemampuannya mensintesis atau melakukan proses analisis, ya minimal proses-proses nomologis yang kecil itu sangat bisa menurun. Tidak usah jauh-jauh Pak, ini kan sekarang sedang marak nih, undangan hadirilah, trik menulis buku cepat 300 halaman lebih dalam waktu 12 hari. Tapi mereka kan ceritanya itu berbantuan AI katanya ya. Saya sebagai penulis buku, untuk jumlah halaman 300 halaman lebih, itu saya tidak bisa dengan waktu 12 hari. Secara konsisten saya lakukan menulis tiap hari, saya harus butuh waktu paling cepat ini ya, paling cepat 1,5 bulan. Jadi saya cuma bisa menganggap, nah ini analisis ini ya, saya bisa menganggap bahwa sistem seperti itu dimanfaatkan oleh oknum tertentu atau komunitas tertentu untuk, mohon maaf bahasa saya, membodohi orang yang tidak paham atau tidak mengenali yang namanya software atau aplikasi AI apa itu yang digunakan oleh si pemateri. Dan lambat atau cepat keterampilan menulis manusia di dunia ini khususnya akademik, yakin saja kalau saya yakin itu menurun drastis karena ketergantungan dengan AI. Hanya ketik tolong buatkan, dibuatkan sama AI. Sama dalam proses analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif jenisnya itu seperti saya katakan tadi, naratif, deskriptif, ekspresif. Mesin tidak bisa maksimal untuk menginterpretasi itu, Pak. Itu poinnya. Jadi sejauh mana? Sejauh kita mengenali software itu, Pak. Demikian, Pak Muhammad. Baik, Bang. Makasih, Bang. Abang ada rekomendasi software, Bang, yang lebih manusiawi?
Nah, kalau yang rekomendasi software tadi itu yang saya cantumkan, yang saya kasih apa tulisan populer itu ada 4 atau 5 software itu, ya lumayan lah itu begitu Pak. Tetapi jujur saja untuk saya pribadi pun itu hanya 10% kalau saya mau bilang gunakan software seperti itu. Karena saya lebih suka itu mengandalkan bukan mengandalkan diri ya. Maksudnya lebih suka itu untuk menunjukkan bahwa yang namanya peneliti kualitatif itu harus sudah memang andal atau terpercaya begitu. Apa indikasinya? Ya lewat kemampuannya dalam melakukan proses analisis. Demikian Pak Idrus. Oke, baik. Saya ingin bertanya, Pak Fernandes, Pak Sebelum Idrus saya boleh ke bertanya? Pak Arif dan ke Pak Bobi, saya bacakan dulu, ada yang bertanya di kolom chat, baru kita ke Pak Arif dan Pak Bobi. Saya izin bacakan. Selamat siang Pak, saya Anugrah dari Universitas Haloleo Kendari. Saya mau menanyakan tentang penggunaan aplikasi untuk pengolahan data kualitatif. Kalau tidak salah, tadi sempat Bapak sebutkan tentang hal tersebut. Bagaimana bahwa sebagai peneliti kualitatif, kita tidak bisa hanya mengandalkan aplikasi tersebut. Pertanyaan saya, apakah untuk mengolah data peneliti harus menggunakan cara manual juga? Jadi Ya. disandingkan hasil analisis manual sebagai data sekunder atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Selanjutnya, apakah data hasil analisis dari aplikasi dan dari cara manual tersebut kita masukkan semua pada findings and discussion? Terima kasih. Hmm. Ya, kalau kita bicara bilang manual kah atau automatically by software, ya, kita mestinya harus berpikir di zaman-zaman dulu begitu. Kalau peneliti-peneliti yang dulu-dulu kan, mana ada software seperti ini. Jadi artinya apa? Hendaklah kita sebetulnya berprinsip bahwa saya sebagai instrumen utama peneliti kualitatif, harus saya yang harus lebih bisa diandalkan begitu. Karena tadi saya katakan sangat berbeda kemampuannya manusia ini dengan kemampuan software gitu. Kemampuan software bisa lebih unggul dalam hal apa efisiensi dan efektivitasnya, waktu khususnya gitu. Tapi kalau dalam hal interpretasi yang manusiawi, yang moral begitu, yang moralis begitu, jangan harap kalau software. Ada beberapa jenis data kualitatif itu yang memang tidak bisa melalui software, harus melalui instrumen utamanya yaitu peneliti itu sendiri. Misalkan itu data-data moral begitu, data-data yang apa berkaitan dengan budaya. Jangan coba-coba menggunakan software begitu. Kenapa? Software itu algoritmanya tidak didesain khusus terkait dengan budaya atau moral tertentu dalam lokasi penelitian tertentu. Itu yang jadi masalah. Jadi bagi saya tidak semestinya atau tidak seharusnya lah kita berpikir bahkan menyebut sistem manual kah atau by software begitu. Saya lebih cenderung ke belakang-belakang saja. Kalau peneliti yang lalu-lalu tuh tidak ada itu pakai software. Tetapi saya justru ini menurut penilaian saya terhadap beberapa artikel yang sudah saya baca, khususnya untuk paradigma kualitatif, peneliti yang lalu-lalu itu memang kemampuannya luar biasa dalam hal mensintesis karena memang tidak ada di pikirannya dia bilang saya mau pakai bantuan begitu. Betul-betul mereka berprinsip atau berpatokan pada instrumen utama penelitian kualitatif adalah si penelitinya sendiri. Nah, kapan kita gunakan software? Itu tadi berkaitan dengan Pak Muhammad tadi tanyakan, sejauh mana begitu. Kenali software yang kita akan gunakan gitu supaya tepat atau sinkron atau nyambung antara software yang akan kita gunakan dengan tujuan untuk menganalisis data kualitatif kita. Jangan sampai ya kita ingin menganalisis data kualitatif kita dengan memperoleh misalkan tema A, tetapi algoritma software yang kita gunakan justru tidak ke situ. Nah, itu yang bahayanya. Jadi kenalilah begitu, kenali software yang kita akan gunakan. Saya pikir seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Fernandes. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Idrus. Salam kenal Bang Fernandes. Salam kenal Pak. Ya, ini menarik sekali mengenai analisis data kualitatif yang kebetulan juga saya merencanakan untuk data kualitatif, tapi lebih mungkin ke menganalisis naskah drama ya Bang ya. Dan sementara saya masih berpikir untuk beberapa data, satu dari hasil wawancara dengan informan
yaitu para pekerja seni teater yang mereka sudah berkecimpung di dalam naskah drama. Yang kedua adalah naskah drama itu sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah seberapa banyak, sejauh mana saya harus mengumpulkan data ini, Bang? Gitu, karena saya seperti kita tahu mungkin untuk level S3 kan ini benar-benar level KKN level 9 yang datanya harus dalam, harus kuat gitu ya. Nah, jadi seberapa banyak mungkin data-data yang harus saya ambil dan seberapa dalam data-data tersebut bisa saya kumpulkan dan nantinya harus dianalisis, karena pengkodean tadi juga mungkin akan jadi PR untuk saya nantinya, Bang. Mungkin itu, Ya, Bang, pertanyaannya. ya Pak Idrus ya. Atau mungkin masih ada lagi pertanyaan, Pak? Atau bagaimana, Pak? Langsung saja lagi ya. Oke, silakan kalau gitu. Ya, pertama-tama saya minta maaf karena saya belum pasti mengetahui pertanyaan penelitian Pak Arif. Ya, ini juga terkait persoalan apakah itu sudah sampai ke level 9 KK ini atau tidak. Jadi juga sebetulnya kalau terkait level KKNI 9 itu atau tidak, itu saya lebih fokuskan kepada desainnya begitu, kepada desain penelitian itu apakah kompleks atau tidak begitu. Kemudian yang kedua persoalan hasilnya itu apakah memang menemukan atau enggak begitu. Ya. Kalau untuk persoalan itu, jadi saya minta maaf tidak terlalu tahu apakah sebetulnya pertanyaan penelitian Pak Arif. Tetapi kalau berkaitan dengan sejauh mana saya harus mengumpulkan data-data itu, ini tidak terlepas dari persoalan saturasi ya, saturasi. Nah ini kan ceritanya ini library ya, library. Begitu ya Pak, library ceritanya ini ya Pak Arif, atau sumber datanya begitu? Apakah Ada dari informan juga, Bang. Jadi selain library dari naskah, saya juga mengambil informan sebagai data nantinya sebagai sumber data. Ya, informan dalam hal itu melalui teknik wawancara mungkin. Betul, Bang. Nah, itu sebetulnya hanya secondary data pendukung sebetulnya kalau untuk itu, Pak. Jadi sumber primary data Bapak itu ya di dalam naskah itu sebetulnya. Nah, pertanyaan saya adalah karena nanti kan Bapak akan pertanyakan tadi sejauh mana itu data-data itu saya mau kumpulkan, sementara sumber utama data Bapak sebetulnya itu dari naskah kan begitu. Nah, pertanyaannya sejauh mana atau sebesar apa data naskah drama yang relevan begitu yang bisa Bapak kumpulkan untuk dianalisis begitu selanjutnya. Nah, kalau misalkan drama naskah itu misalkan begini. Drama A Bapak bisa ambil atau peroleh begitu kan. Nah, lalu kemudian Bapak lakukan proses analisis. Tetapi kan bagi saya kalau hanya satu begitu, wah, rasionalnya begini Pak, tidak ada pembandingnya. Yang begitu. Tidak ada ide yang relevan namun berbeda begitu dengan apa yang Bapak peroleh dari naskah yang ada atau sumber data Bapak begitu. Jadi kalau saran saya Pak, tidak bisa juga saya mau katakan ini memberi saran karena itu tadi pertanyaan penelitiannya yang bagaimanakah sebetulnya begitu. Apa yang hendak Bapak cari begitu. Apa yang hendak Bapak pertanyakan dalam penelitiannya begitu. Seandainya saya tahu, ya mungkin saya bisa berikan rekomendasi. Begitu Pak. Ya, kalau topiknya ini Pak, kalau saya lebih ke retorika kritis dalam naskah drama. Nah, jadi ingin mengetahui polanya itu seperti apa, pola retorika. Nah, berarti jenis data Bapak bisa dalam bentuk ujaran yang ada di dalam naskah tersebut. Lalu kemudian data primernya Bapak juga sebetulnya bisa teknik wawancara, tetapi harus si penyusun drama itu. Karena dia yang menjadi otak di balik konstruksi drama atau skenario drama itu. Nah, untuk secondary datanya bisa melalui wawancara juga, tetapi ya mungkin orang-orang tertentu yang ini yang penting juga ini. Saat melakukan proses data analisis sementara itu kan ada hasilnya tuh. Nah, hasil data sementara itu bisa Bapak gunakan untuk mencari lagi sumber data dan Bapak tentukan orang yang mana atau di mana saya harus kumpul data yang sejenis beginian. Nah, dalam artian apa? Itu tadi untuk secondary datanya Bapak bisa pakai orang lain atau informan lain, tetapi betul-betul sesuai atau tepat dengan jenis data yang Bapak akan kumpulkan. Jangan meleset dari situ.
Jadi rekomendasi saya Pak, supaya jangan Bapak hanya slave on atau bergantung sepenuhnya pada naskah yang itu saja, itu sangat simpel sekali kalau begitu Pak. Nggak ada itu namanya level kakak ini kalau begitu. Saya mohon maaf ini Pak. Jadi desainnya itu yang paling penting, desain penelitian. Karena kan jelas di KKN level 9 di situ. Memang betul-betul menemukan di situ, bukan hanya sebatas mengidentifikasi, bukan hanya sebatas mendeskripsikan, bukan. Seperti itu, Pak. Ini berarti kita melihat juga ya, Bang, karena kalau tadi yang Bang katakan berarti secara umum ya, saya tidak perlu menspesifikan misalnya naskahnya naskah tragedi, naskah komedi dan lain sebagainya gitu ya. Ya, karena tadi kan Bapak hanya mau fokusnya kepada retorika di dalam naskah drama. Lain halnya ketika Bapak memang fokus kepada naskah drama tertentu, ya berarti hanya itu saja kan begitu. Tetapi kalau mau fokus kepada retorikanya toh saja di dalam naskah drama, nah naskah drama apapun yang relevan, sudah itulah sumber datanya, Pak. Oke. Saya pikir begitu, Pak. Sementara. Ya, sementara. Terima kasih, Bang. Sama-sama, Pak. Oke. Baik, terus. Oke, Pak Ari, silakan Bu Librianti Kurnia Yuki. Ya, terima kasih. Halo Bang Fernandes, apa kabar Bang? Baik-baik Ibu Yuki. Silakan, silakan. Bang, saya bukan mau konsul Bang, tapi saya mau diskusi nih sama Abang ya. Kan tadi menurut Abang seorang peneliti etnografi itu harus terjun langsung. Memang saya terjun langsung di lapangan. Kemudian saya juga memiliki sumber primer kurang lebih 17 orang dan banyak sekali sumber sekunder dari library. Karena penelitian disertasi saya ini bidang budaya dan tradisi tulisan, sehingga saya banyak memotret gitu Bang. Potret-potret dalam dokumentasi foto ini saya masukkan di bab 1 ini Bang. Kemarin ada yang bilang katanya saya narsis gitu ya. Bukan narsis sebenarnya, saya di foto itu menggambarkan situasi dan kondisi keadaan pada saat saya terjun di lapangan. Saya mohon bagaimana pendapat Abang terkait hal tersebut, kemudian berapa besar persentase kira-kira kalau saya memasukkan foto-foto kegiatan pada saat saya terjun di lapangan begitu Bang. Terima kasih Bang. Ya, saya harus menegaskan ini pengalaman saya dan sekaligus pengalaman dalam membimbing mahasiswa itu. Mahasiswa itu cenderung itu menyamakan antara foto-foto dokumentasi dengan foto-foto atau video yang memang merupakan data, begitu, data utama penelitian. Itu berbeda. Kalau hanya foto-foto yang memang di luar dari data utama, itu hanya dokumentasi, istilahnya untuk menunjukkan apa ya? Ya, inilah saya sedang berada di lokasi penelitian, saya potretkan atau saya fotokan untuk bahan laporan begitu. Dan saya yakin kalau hanya sebatas itu, ketika nanti masuk dalam proses analisis, itu tidak akan masuk dalam proses analisis sebagai data untuk dianalisis, begitu. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah foto-foto itu bersangkutan atau berkaitan dengan pertanyaan penelitiannya? Dengan kata lain, apakah pertanyaan penelitiannya menuntut data dokumen fotografi itu untuk dianalisis untuk bisa menjawab pertanyaannya atau tidak? Oh iya, betul. Begitu. Jadi bukan hanya sebatas dokumentasi ya, kayak misalkan saya pergi ke pesta, foto, selfie, dokumentasi. Bukan seperti itu, gitu. Betul Bang. Karena kan di kearifan lokal 3 pilar budaya Ngawas Mamos itu ada beberapa kegiatan yang harus dipotret berhubungan dengan pertanyaan penelitian, sehingga saya masukkan seperti luarannya, kegiatannya, seperti ngawas bagaimana, memawas bagaimana, main po bagaimana, seperti itu Bang. Saya masukkan ke dalam. Nah, sederhananya begini Bu Libri. Kalau bukan untuk data utama untuk dianalisis, itu hanya jadi lampiran begitu. Ya. Sebagai kegiatan penelitian begitu maksudnya. Ya, oke. Terima kasih Bang. Sebagai tambahan lagi untuk durasi waktu itu ya, ini memang berkaitan erat dengan yang namanya proses validasi. Jadi salah satu cara peneliti kualitatif untuk melakukan validasi penelitiannya itu, khususnya validasi data penelitiannya itu, akan triangulasi itu umum dilakukan ya. Salah satunya itu durasi waktu. Durasi waktu itu juga menentukan validitas.
Tetapi yang ingin saya katakan bahwa jangan samakan antara durasi waktu peneliti memang real berada di lapangan dengan durasi waktu misalkan dari tahun kemarin sampai 3 tahun yang akan datang tetapi ada di rumah. Karena banyak juga peneliti yang menganggap bahwa durasi waktu penelitian saya lama sekali nih. Padahal hanya ada di rumah begitu. Artinya jeda-jedanya begitu terlalu banyak daripada dia sebagai peneliti ada di lapangan untuk mengamati. Itu berbeda itu. Ya, Dan itu berkaitan dengan validitasnya. Begitu, Bu. Nah, untuk ini yang memvalidasi siapa, Bang? Kalau misalnya kegiatan Kalau penelitian bicara kualitatif. validator, ini kan begini. Ini isunya ini kan. Yang pertama, kita sebagai mahasiswa ini mahasiswa S3 bukan diploma, bukan S1, bukan S2. Ya. Dan diharapkan, kalau untuk saya ini, mohon maaf, diharapkan sebelum diindisium menjadi seorang doktor, mahasiswa S3 itu memang sudah harus bisa menunjukkan kelayakannya sebagai seorang validator. Nah, sehingga ketika ditanyakan siapa validatornya, untuk saya, menurut saya ini, kalau dalam rangka akademik itu kan formal. Jadi yang namanya administrasi tentu kan harus dihadirkan atau dibuktikan. Jadi mau tidak mau, sebagai mahasiswa, ya harus bisa menyediakan bukti bahwa sudah masuk dalam proses validasi oleh seorang validator bernama bla 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 dan sebagainya. Tetapi ketika nanti misalkan menjadi peneliti independen, ya untuk saya, menurut saya ya, jangankan dibilang sudah S3, sebelum S3 pun sudah semestinya bisa menjadi seorang validator, kemampuannya ini bukan statusnya. Anda bisa memvalidasinya, apalagi orang bahasa begitu. Ya kan kita bidang ilmu bahasa, apalagi khusus untuk memvalidasi isi misalkan. Nah itu isi bahasa semua. Itu kan keterlaluan kalau kita peneliti independen tidak bisa melakukannya kan begitu. Ya. Tapi lagi-lagi bahwa kalau dalam lingkup formal ya itu memang mesti ada sebagai bukti proses validasi begitu, Bu. Oke, baik, terima kasih Sama-sama. banyak Bu Yuki. Selanjutnya Bu Frizi, silakan Bu. Iya, selamat siang Bapak Ibu dan Pak Fernandes. Mohon Selamat izin siang. bertanya. Saya mohon izin bertanya tips dari Bapak untuk bagaimanakah pengambilan data melalui siaran langsung yang tidak terekam. Adakah tips dari Bapak untuk saya bisa mengambil valid dari siaran langsung yang tidak terekam? Terima kasih, Pak. Ya, kalau kita rasionalkan ya, bagaimana bisa kita menjadikan data untuk kasus seperti itu? Karena tidak ada fisiknya, tidak ada buktinya kan? Karena kan tidak terekam ceritanya nih. Tapi kalau data live, berarti si peneliti ya harus live juga berada di depan monitor. Selain Apakah dari ya bagaimana Bu? ya Pak, mohon izin Ya. di depan monitor, apakah saya juga harus mengambil rekaman bersamaan, Pak? Untuk rekamannya itu pada dasarnya ya, selain memang dijadikan data, tetapi itu rekamannya itu untuk mengantisipasi sebetulnya begitu. Jangan sampai giliran sementara live, ya televisinya masih tetap live, tetapi tiba-tiba dipanggil karena ikan hangus di dapur, ditinggalkan itu acara kan, wah terputus begitu. Makanya dibutuhkan rekaman. Nah itu. Dan sekaligus juga sebagai bukti data. Karena kebanyakan mahasiswa juga berpikiran yang seperti ini. Tidak bisa membedakan mana fakta, mana data. Jadi yang disodorkan hanya fakta, tapi tidak ada datanya. Nah ini juga repot ini. Saya sudah mengamati itu live, siaran live itu, tanggal sekian, detik sekian, hari sekian, semua lengkap dinyatakan. Terus ditanya, mana datanya? Tidak ada. Wah itu bukan penelitian namanya. Nah begitu Bu. Jadi ya, seperti yang sudah Ibu katakan sendiri bahwa kalau memang tidak terekam ya, tidak terdokumentasi setelah proses live itu, berarti Ibu sudah harus tahu bahwa ke depannya sudah tidak ada dokumentasi dari kegiatan itu, berarti Ibu sudah harus live juga. Dan kalau bisa dan lebih mantap, Ibu langsung bisa berada di lokasi itu, lokasi yang live itu lebih bagus, karena ada banyak hal yang bisa Ibu amati di situ dibandingkan hanya sebatas sekian inci begitu. Ya, karena itu juga akan walaupun misalkan penguji tidak sampai di situ pertanyakan, tapi kalau ada penguji yang misalkan jeli begitu, itu bisa jadi pertanyaan tersendiri.
Apalagi yang Ibu akan ajukan adalah bukti-bukti data pengamatan. Nah, pertanyaan penguji, bagaimana itu pengamatannya? Apakah berada di lokasi langsung ataukah lewat monitor sekian inci? Itu juga pertanyaan yang merepotkan nantinya, Bu. Ya, baik Pak. Kalau boleh saya simpulkan berarti saya harus membuat rekaman yang sama, terlebih juga berada di lokasi yang sama pada saat siaran langsung itu terjadi, dan untuk data tertulis tentunya mengalihwahanakan siarannya, begitu Pak ya. Oke, dan jangan lupa begitu, karena ini proses penelitian, maka instrumennya harusnya sudah siap sebelum turun ke sana ke lokasi yang live itu. Baik, terima kasih banyak Pak Fernandes atas jawabannya. Terima kasih Bu Trizi. Pak Fernandes masih ada ini. Makin siang makin menarik nih Pak. Makin banyak yang ingin bertanya. Kas mana? Pak Bobi dulu ya. Pak Bobi tadi duluan Bu. Ya, tadi saya sudah datang. Assalamualaikum, salam sejahtera Pak Fernandes. Salam sejahtera Pak Shalom. Ya, silakan. Saya Bobi Yuskar, mahasiswa S3, juga dosen bahasa Inggris di BSI Keramat. Jadi saya ingin fokus ke ini Pak. Tadi Bapak di slide ada nama itu langkah-langkah coding ya, ada 3. Ya. Jadi gini Pak, saya punya fokus di embrio proposal saya. Itu saya ingin merancang sebuah pembelajaran nanti ke arah produk buku digital untuk mata kuliah terjemahan. Dan ini belum ada di kampus saya ya. Yang ingin saya tanyakan ke Bapak ya, dari ketiga langkah-langkah proses analisis coding ini, kira-kira menurut Pak Fernandes, mana yang lebih sesuai, yang lebih cocok untuk saya punya proposal, Pak? Karena nanti saya ingin membuat buku digital untuk mata kuliah penerjemahan, dan ini memang belum pernah ada di kampus BSI. Saya kebetulan yang pertama. Jadi kemarin saya terinspirasi oleh Pak Dr. Samsi waktu di kolokium dan Prof. Zainal untuk ilmu multidisiplin. Nah, mungkin dari ketiga ini Pak ya, open coding, axial, dan selektif, itu which one Pak? Mana yang kira-kira lebih cocok gitu sesuai Pak untuk saya punya nanti penelitian dalam Ya. mana nanti akan hasilnya jadi semacam digital book Pak, tapi bukan e-book Pak ya, beda buku Oke. digital untuk mata kuliah terjemahan. Jangan Ya itu saja elektronik ya. Pak Fernandes, salam sejahtera, terima kasih. Baik Pak Idrus. Silakan. Ya. Jadi pertama-tama ini desainnya apa Pak? Pengembangan atau apa begitu? Pengembangan Pak, model pengembangan bahan ajar berbasis digital. Itulah sebabnya mengapa saya tanyakan itu Pak, karena saya juga akan bertanya begitu. Nanti dalam proses analisisnya kenapa ada proses coding-codingan begitu? Maksudnya apa yang mau di-coding begitu? Apakah ada bagian proses analisis Bapak itu dengan menganalisis data-data narasi, deskripsi, atau ekspresi begitu, atau bagaimana Pak? Mungkin ada satu scope ya, narasi. Kan terjemahan itu beberapa ada yang berbau naratif ya. Ya mungkin Pak Fernandes bisa memandu saya, karena saya pikir ini coding kan saya pernah di ini Pak ngajar English for IT ya. Ternyata kok di sini ada gitu coding, jadi saya masih buta gitu Pak. Kan tadi dari saran Bapak, mungkin Bapak bisa memandu kami gitu Pak. Kira-kira dari tiga itu mana yang bisa berfungsi gitu Pak? Jadi Karena begini saya Pak, kalau buta gitu. untuk ketiga tahapan itu mulai dari open, axial sampai selektif, itu Selektif ya. satu paket Pak, begitu. Bukan Oh, terintegrasi independen. Pak Ya, ya. itu tahapan, bicara tahapan Oh, tahapan. menurut Strauss dan Corbin, begitu. Itu tahapan satu paket itu Pak. Artinya satu paket proses analisis. Jadi ceritanya menurut Strauss Corbin ini tahun 90 itu mereka ajukan begitu atau sarankan kalau dalam proses analisis data kualitatif pengkodean, maka tahap pertama adalah open coding, lalu kemudian axial coding sampai ke selective coding. Gitu. Bukan Oh, berdiri baik Pak. sendiri itu Pak, bukan. Berarti Artinya saling tidak, terpaduan Pak ya. ya Terikat satu ya. paket itu Pak, satu Oh, paket. oke. Ya, bukan Baik. bukan independen masing-masing Pak yang bisa kita pilih. Oh, saya mau pakai axial saja. Enggak Pak, itu satu paket. Hilang satu tahapan, artinya enggak lengkap itu proses analisisnya. Begitu maksudnya Strauss dan Corbin Pak. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Terima Ya, kasih. sama dengan Pak siapa yang paling awal tadi tentang salah satu unsur validitasnya itu apa, controlling kan begitu. Hilang satu tahapannya pun itu juga berbahaya karena akhirnya kita tidak bisa menyatakan bahwa teori yang saya konstruksi atau konsep yang saya susun atau hasil penelitian kualitatif saya ini tidak bisa berfungsi di dunia nyata misalkan, atau tidak berfungsi berjalan bersama dengan hasil penelitian yang lainnya. Hilang satu tahapan,
tidak sempurna prosesnya analisis Pak, begitu maksudnya. Baik Pak, mereka saling berpadu Pak ya, satu kesatuan ya. Ya, itu satu paket Pak. Misalkan juga lagi Miles dan Huberman, itu 3 tahapan. Nggak boleh kita hanya satu tahap saja Pak. Itu harus sudah satu paket itu Pak. Baik Pak, Ya, jelas Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. sama-sama Pak. Oke, baik Pak Bobi, terima kasih. Bu Kasmana, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Idrus atas kesempatannya untuk berdiskusi hari ini. Mohon izin, Prof. Andri dan Pak Fernandes dan teman-teman, ada beberapa hal yang masih berkecamuk dalam benak pikir saya terkait dengan Luar penelitian biasa badainya itu Bu. Ya, pernah mengikuti beberapa webinar, di situ ada penjelasan terkait, saya masih bingung untuk istilahnya mengambil sisi ini, kita mau mengikuti arah yang mana. Pada intinya seperti itu. Waktu ada webinar itu ada semacam penjelasan bahwa ada perbedaan penelitian, cara penyajian data dari hasil penelitian, salah satunya adalah antara di Indonesia dan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu identitas subjek yang diteliti itu cenderung dirahasiakan, bahkan pengambilan foto atau gambar itu tidak diperkenankan. Mereka sudah ada kepercayaan terkait dari si penelitian itu. Sedangkan di Indonesia itu sendiri justru malah seperti tadi yang disampaikan Bu Yuki, ketika melakukan penelitian mereka mengambil gambar gitu, ada perbedaan. Nah, untuk sejauh ini di era sekarang saat ini Indonesia masih istilahnya masih seperti yang dilakukan saat ini atau akan mengikuti penelitian yang di luar negeri. Artinya mereka merahasiakan subjek yang diteliti itu sehingga mereka saling terjaga subjek yang diamati itu. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan teknik pengumpulan data kualitatif, itu kan kalau tidak salah ada semacam 4 ya. Studi dokumen, wawancara, diskusi, kemudian ada juga observasi. Seringkali ketika saya memberikan bimbingan skripsi, mahasiswa yang penelitian kualitatif itu ketika mereka menyajikan data, hasil observasi, kadang-kadang saya pribadi tidak bisa memastikan apakah data ini benar-benar valid atau tidak. Artinya mungkin data observasi itu lebih mudah dimanipulasi lah seperti itu, karena kita tidak tahu faktanya di lapangan. Nah, bagaimana untuk membedakan bahwa ini datanya benar asli dan tidak? Apakah ada teknik yang bisa untuk dijadikan sebagai standar untuk melihat bahwa data ini tidak dimanipulasi, artinya asli? Kemudian yang ketiga, pernah mendengar juga dalam sebuah obrolan mungkin katanya untuk penelitian kualitatif itu sampai pada titik jenuh. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah titik jenuh ini batas kemampuan peneliti atau berdasarkan standar teori yang digunakan? Kalau seandainya si peneliti ini tidak mampu menjangkau sampai titik jenuh yang sesuai dengan kemampuannya, apakah itu diperbolehkan? Kalau misalkan tidak diperbolehkan, lalu sejauh mana dia akan melakukan penelitian? Kalau yang dikatakan sebagai penelitian kualitatif itu sampai pada titik jenuh. Lalu, kalau seperti itu, penelitian kualitatif ini sendiri, apa yang dihasilkan kalau sampai sepanjang jalan itu, apakah bisa dibatasi sesuai dengan kemampuan peneliti? Kurang lebih itu sih, Pak Fernandes. Oke, Bu. Saringannya. Terima kasih. 3 pertanyaan, jadi mungkin Pak Idrus bisa catat, yang sampai saya lupa. Intinya agak filosofis ya. Pertama, persoalan etika, standar etika penelitian begitu. Kalau itu saya bagi 2, umum dan khusus. Umum itu artinya universal ethics, artinya ya kesepakatan secara bersama dan secara sudah umum begitu, bahwa informan penelitian itu secara etis begitu ya, itu tidak perlu harus dieksplor begitu atau ditunjukkan nama aslinya atau identitas aslinya kan begitu. Tapi kalau khusus ya berarti itu selingkungan. Artinya apa? Institusional, tergantung institusinya. Ada institusi juga yang minta harus terang-terangan, ada juga yang ya harus disembunyikan begitu. Itu saya katakan bagi 2 ya, umum dan khusus. Nah, kemudian ada informan atau partisipan tertentu yang kita libatkan yang memang ya tidak perlu harus dinyatakan identitasnya secara nyata begitu. Oleh sebab itu memang kembali lagi bahwa yang namanya peneliti kualitatif ya instrumen utamanya dia punya kemampuan untuk itu, untuk mengidentifikasi ini boleh saja atau secara standar etika boleh saja dinyatakan nama lengkapnya siapa secara nyata. Ada juga yang memang ya, tidak boleh. Ada juga ya standarnya tidak perlu, artinya boleh ya boleh tidak, tapi kalau tidak perlu tidak perlu begitu.
Itu untuk standar etikanya, Bu. Jadi kalau menurut saya juga tidak ada dibilang standar internasional kah atau orang luar negeri, orang Indonesia, ya bergantung karena bicara etika kan bergantung komunitas per komunitas kan begitu. Nah, pertanyaan yang kedua, Kalau nggak salah tadi terkait dengan sarutasi ya Bu Kasmana. Terkait dengan apa ya, kejenuhan data oh gitu ya. kejenuhan Bu ya. Ini Pak, kalau misalkan pengumpulan data kualitatif itu kan diantaranya ada studi dokumen, wawancara, diskusi, dan observasi. Iya, Kadang-kadang iya, mahasiswa itu menggunakan observasi. Nah, iya. observasi itu salah satu data yang paling mudah untuk dimanipulasi, kurang lebih seperti Hmm. itu. Jadi, untuk membedakan ini data asli dan manipulasi, seperti apa standarnya, Pak? Pertama ya tentu kembali kepada pembimbing mahasiswa yang bersangkutan gitu untuk mengidentifikasi itu kan begitu. Atau ibu sebagai pembimbing skripsi ya kembali ke ibu kemampuannya untuk mengidentifikasi itu. Tetapi kalau misalkan untuk persoalan apakah bisa di spekulasi begitu, pengamatan itu mudah sebetulnya untuk diketahui atau diidentifikasi begitu. Apakah ini kan ceritanya pengamatan, kemudian sebagai bentuk bukti data ada instrumennya. Nah, di dalam instrumennya itu kan ada di situ segala hal yang diamati atau hal-hal yang diamati kan. Nah, kemudian ada deskripsinya dan sebagainya. Di dalam lembar instrumen pengamatannya itu kan bisa diidentifikasi apakah ini hasil spekulasi ataukah tidak. Paling tidak ini dua cara saja gitu. Paling tidak dua cara. Cara yang pertama, kemampuan kita dalam melihat konstruksi bahasanya. Konstruksi bahasa maksud saya itu kan semua bahasa itu yang ada di dalam instrumennya itu. Bahasa semuanya itu. Nah, kita orang-orang yang berada di dalam program studi kebahasaan ini mudah sebetulnya itu bahwa ini hasil spekulasi atau enggak. Kemudian yang cara yang kedua, kita sebagai misalkan pembimbing atau ibu sebagai pembimbing bisa meng-cross check di lapangan, itu bisa saja. Hal yang paling penting adalah bagaimana kita membuat itu mahasiswa kita bisa bersikap jujur, begitu. Tanpa harus diinstruksi, kalian harus jujur ya. Karena prinsip saya itu begini, Bu. Jangan pernah meminta orang lain melakukan sesuatu yang sama sekali kita sendiri belum pernah lakukan. Itu prinsip saya, gitu. Itu tidak akan bisa kuat untuk membuat atau menginstruksikan atau mendidik mahasiswa kita untuk bisa bersikap jujur. Sementara kita sendiri pun tidak bisa jujur atau belum bisa membuktikan kejujuran. Nah, jadi dua cara untuk kalau dari saya ini, Bu, begitu caranya. Kalau saya kan, pertama lihat dari konstruksi bahasa yang dia gunakan dalam instrumen lembar pengamatannya begitu. Pengamatan yang mau bagaimanapun dispekulasi itu akan hanya bisa tiba pada pemahaman konseptual, bukan praktis. Di situ juga letak indikasinya bahwa itu spekulasi atau enggak. Itu pengalaman saya saja, Bu Kasma. Nah, pertanyaan yang ketiga, terkait tadi ya. batasi kalau nggak salah tadi, seberapa lama kita bisa batasi terkait penelitian? Tadi juga sudah sempat dipertanyakan oleh Pak siapa tadi di awal itu kejenuhan ya. Jadi mungkin saya sisa mengulangi saja bahwa saturasi data itu atau kejenuhan data adalah kondisi di mana seorang peneliti kualitatif dalam mengumpulkan datanya di lapangan secara berulang kali, ya in repetition begitu, ia hanya menemukan informasi yang sama-sama saja, begitu. Itulah indikasi saturasi. Atau datanya sudah jenuh, begitu maksudnya. Nah, inilah yang membedakan dengan yang namanya kejenuhan penelitiannya atau kejenuhan penelitinya sendiri. Ya banyak juga peneliti kualitatif itu jenuh. Artinya memang secara jiwani dia yang jenuh, bukan datanya yang jenuh, tapi penelitinya yang jenuh untuk mengumpulkan data. Sehingga ketika disusun dalam disertasinya kurang-kurang begitu. Ya 25%, 50%, 75% begitu. Makanya biasa ada pembimbing yang pasti begini mengatakannya, kumpul lagi datanya ya, ini kurang ini. Itu tuh salah satu indikasi bahwa memang ada petunjuk kekurangan atau ketidakjenuhan data begitu, Bu. Jadi prinsipnya kalau dibilang saturasi itu adalah Ibu turun berkali-kali di lapangan, kemudian menemukan saja informasi yang itu saja, itu saja, sama saja. Itu sudah jenuh maksudnya, Bu. Begitu, Pak Idrus. Oke, baik. Bagaimana Bu Kasmana?
Baik, terima kasih Pak Oke. Fernandes. Baik, masih ada teman-teman Sama-sama. Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Mungkin terakhir, Oke, Terus silakan. Pak Abdul, silakan. selamat siang Pak Fernandes. Mungkin saya Selamat sebelumnya siang, Pak. WA Pak Fernandes mungkin ingin konsultasi terkait variabel penelitian saya. Mungkin di sini saya lebih bertanya secara general saja ya Pak. Terkait subjektivitas. Kemarin tadi barusan oleh Pak Fernandes memang sudah disinggung bahwa dalam penelitian kualitatif itu nilai atau value daripada subjektivitas dari peneliti itu sangatlah besar karena Ya. dari peneliti tersebut itu adalah instrumen daripada penelitian tersebut. Nah, oleh karena itu Ya. untuk terlepas dari subjektivitas yang tinggi ini, memang kita melihat daripada objektivitas dari penelitian kita, sehingga kita terlepas dari subjektivitas. Akan tetapi ketika dalam perjalanan, dalam melakukan penelitian itu, kita menemukan ketidaksesuaian, ketidakkonsisten dari penelitian yang kita lakukan. Nah, sebenarnya untuk menghindari daripada subjektivitas itu, apakah harus melandaskan dari satu teori besar, sehingga kita ketika melakukan pengambilan analisa data, karena saat ini saya sedang melakukan preliminary research dan melakukan triangulasi. Nah, agar saya bisa meningkatkan validitas dan reliabilitas ini kan harus keluar daripada subjektivitas dari si ya. peneliti ini. Nah, kira-kira menurut Bang Fernandes nih, saya saat ini sedang mengangkat variabel metakognisi, Pak. Ya, sekali lagi Pak, bahwa yang dimaksud dengan subjektivitas secara khusus dalam proses analisis data itu adalah semua bentuk pemahaman yang di luar dari apa yang diceritakan oleh data yang Bapak kumpulkan, itu subjektif namanya. Jadi, dengan kata lain, dikatakan objektif ketika apa yang kita proses itu semuanya berasal dari apa adanya data itu. Dengan kata lain lagi, biarkan data yang berbicara, kita yang hanya memediasinya. Nah, itu baru namanya objektif. Subjektivitas itu tadi di luar dari apa kata data, itu subjektif. Di luar dari pemahaman data, itu subjektif. Nah, itu yang maksud saya jangan dimasuk-masukkan begitu. Walaupun memang instrumen utama penelitian kualitatif itu ya peneliti itu sendiri, tapi itu untuk konteks keseluruhan begitu. Kemampuan dan keterampilannya si peneliti kualitatif. Itu instrumen utamanya dia. Tapi kalau bicara subjektivitas tadi, itu tadi menurut saya di luar dari apa kata data, lalu kemudian kita upayakan masukkan ke dalam, itu namanya subjektivitas. Secara aksiologis, itu menurut saya melanggar etika penelitian. Demikian, Pak. Baik, Pak Fernandes, terima kasih. Oke, baik. Itu nanti yang bisa menimbulkan bias penelitian. Itu sudah, Pak. Betul. Kalau subjektif yang masuk di dalam, bias itu yang akan terjadi, Pak. Betul, Pak. Demikian Pak Idrus. Oke, baik Pak Fernandes, ternyata masih ada lagi nih Pak. Silakan Bu Ayu. Terima kasih Pak Idrus. Ya mohon izin Prof. Andri dan teman-teman. Bapak. Ya silakan Bu Ayu. Baik Bapak, mohon izin Bapak tadi di slide Bapak mengatakan langkah-langkah presentasi data ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan mengenai yang poin yang ketiga, yaitu mengintegrasikan temuan kualitatif dengan metode penelitian lain. Nah, Pak, jika dikaitkan dengan penelitian dan pengembangan, seperti itu Pak, mohon arahannya. Ya. Jadi untuk poin yang ketiga itu dalam tahapan interpretasi ya, itu sebetulnya cara peneliti atau penyaji gitu dalam menyajikan hasil penelitiannya. Nah, untuk khusus poin ketiga tadi itu cara peneliti atau penyaji dalam memperkuat argumennya sendiri begitu. Sehingga dia butuh dukungan hasil penelitian yang lain untuk memperkuat argumennya di depan para penguji atau di depan para pendengar. Nah, terkait dengan desain pengembangan ya tentunya apa yang Ibu sudah kembangkan bisa Ibu integrasikan atau perkuat dari hasil-hasil pengembangan apapun yang relevan dengan pengembangan yang Ibu lakukan. Begitu maksudnya, Bu. Ya, baik Pak, Alhamdulillah, terima kasih atas arahannya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Oke, baik. Ya, terus Bapak Ibu, kayaknya sudah. Oke, silakan Pak Fernandes. Ya, ini saya kasih lihatkan saja
dari 10 informan ya, dari 10 informan itu saya coba lihatkan yang ini. Ini sistem tabulasi data saya ya untuk masuk dalam tahapan kedua proses analisis data yang saya lakukan dari data-data transkrip informan ketiga. Nah, jadi kalau misalkan tadi kan, kalau di disertasi saya itu saya menggabungkan teknik analisis data kualitatif antara Silverster dengan Glaser, ya, saya gabungkan. Kemudian saya coba kategorisasikan teknik-teknik itu sehingga saya buat dalam satu alur begitu. Dan hasilnya untuk tahapan kedua seperti ini. Langkah pertama kan tentunya kita melakukan proses open, kemudian aksial, kemudian selektif. Jadi saya katakan tadi di awal saat penyajian, apapun nama tekniknya, satu prinsipnya saja sebetulnya adalah pengkodean. Karena ini kata-kata, frase, klausa, ini yang kita mau kodekan begitu. Nah, kalau dikatakan open coding, itu berarti kita melakukan proses pencarian persamaan dan perbedaan dari data kita. Begini, jadi mohon maaf ini, sebelum saya masuk di sini, lebih jauh, selalu tanamkan di pikiran ini tidak boleh lepas dari pertanyaan penelitian. Karena itu menjadi standar kita atau pacuan kita begitu. Dalam rangkaian proses itu. Jangan pernah terlepas dari pertanyaan penelitian. Nah, open coding. Dari informan 1 sampai 10. Nah, ini informan pertama. Jadi open coding itu kita mencari persamaan perbedaannya nih. Setelah kita temukan, kelompokkan mereka dalam persamaan perbedaan, langkah kedua adalah aksial, yaitu mencari temanya. Nah, misalnya ini yang saya tunjukkan sekarang. Misalnya, tema yang pertama itu tentang kondisi pembelajaran masa lalu. Ini salah satu tema yang saya temukan dari persamaan dan perbedaan dalam tahapan pertama open coding. Kenapa bisa muncul tema ini? Ini tidak terlepas dari apa yang Bapak Ibu lakukan, yaitu codingnya ini. Jadi sediakan sistem tabulasi data seperti ini hanya contoh, lalu persamaan perbedaannya masukkan di kolom. Itu kalau tabulasi data yang pertama hanya 2 kolom seperti ini, persamaan perbedaan. Ini tahapan kedua masuk, tabulasi kedua. Tema yang ini muncul dari hasil codingan ini semua, ditambah dengan kemampuan peneliti kualitatif dalam mengcoding atau dalam mengkode, muncullah tema-tema yang begini. Itu dalam tahapan kedua. Tahapan ketiga selective coding itu organizing, mengkategorisasikan tema-tema ini menjadi label-label yang lebih spesifik lagi. Kalau contoh tabulasi datanya sebetulnya ya sama saja. Nah, nanti di tabulasi ketiga itu di sini saya tambah kolom 1 di sebelah kiri kolom ini tambah 1 kode data. Karena sudah banyak data jadi harus pakai sistem kode data supaya Bapak Ibu nanti tidak kewalahan ketika mau mengutip data. Jadi di dalam disertasi bisa nanti dalam kurung kode sekian-sekian. Lihat lampiran halaman sekian. Nah, begitu maksudnya. Jadi sekali lagi open coding itu kita berupaya untuk mencari persamaan dan perbedaan dari data yang sudah kita kumpulkan dari semua data, baik itu dikumpulkan melalui informan, melalui teknik wawancara, dari lembar pengamatan, melalui teknik pengamatan, dari teknik dokumentasi, melalui dokumen-dokumen sebagai data, itu semua kita coding, lalu dimasukkan dalam tabulasi data atau tabel bantuan ya. Seperti ini contoh saja. Lalu setelah open coding kita lakukan, masuk di dalam axial coding, di mana kita mencari tema. Nah, cara mencari tema itu, ini yang saya katakan tadi di awal, yang susah-susahnya di sini. Dari codingan yang ada, ini kita sudah masukkan di dalam tabulasi data ini temanya apa? Pertanyaannya, temanya apa? Ya, itu kemampuannya lagi peneliti kualitatif. Nah, pertanyaannya, itu temanya asal tema saja atau bagaimana? Makanya di awal tadi saya katakan, jangan pernah terlepas dari pertanyaan penelitian. Itu panduannya, panduan konsep di otak kita. Gitu, supaya jangan lari dari sistem pengkodean. Karena dari open coding sampai selective coding, tetap prosesnya adalah menggunakan sistem coding. Tidak lari dari situ. Tuh, ini hanya tahapan saja.
Nah, nanti di tahap selective coding kita categorizing atau organizing tema. Jadi tema-tema ini misalkan kondisi pembelajaran masa lalu, kemudian pemberian kepercayaan, kondisi pembelajaran masa sekarang, persepsi tentang bahasa Inggris, dukungan, cara belajar. Tema-tema ini semua kita kategorisasikan. Nah, hasil kategori-kategorinya itulah dibuatkan lagi tabel penolong. Mohon maafin panjang sekali nih. Tabel penolong. Nah, ini sudah 3 kolom, 4 kolom ya. Nah, dibuatkan tabel penolong lagi seperti ini. Tidak terlepas dari coding, sistem coding. Sabar, saya carikan hasil dari organisasi tema. Ini pola belajar. Hasil dari organisasi tema dari tahapan kedua tadi, muncul lagi nih pola belajar. Dari mana hasilnya lagi nih pola belajar? Dari sistem coding kita yang kita lakukan di tahap kedua tadi. Lalu di tabulasi data ketiga kita masukkan lagi. Oh, ini semua ini temanya tentang pola belajar. Dibuatlah tabulasi atau bantuan tabel seperti ini. Pola belajar. Apa-apa saja yang mendukung data-datanya. Ini coding, hasil codingnya ini. Ini 50, 51 ini dari kode data di tabulasi kedua. Supaya tidak bingung saya. Di kolom keempat ini, inilah namanya kode tadi, kode data. Ini kode data untuk informan dalam sesi keberapa, ini kode data secara keseluruhan di tahap ketiga, analisis. Nah, dari tahapan ini saat kita maju kepada presentasi data, hasilnya saya visualisasikan dalam bentuk gambar seperti ini. Dengan pemahaman begini. Oh, ternyata pembelajaran keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris itu harusnya didukung atau harusnya melibatkan 1, 2, 3, 4, 5 variabel. Variabel pertama harus ada rasa suka dalam belajar. Yang kedua, pola belajarnya itu yang bagaimana. Lalu kemudian evaluasinya bagaimana. Lalu sikap si pembelajar gimana. Dan perilaku belajarnya gimana. Nah, setelah informan pertama sampai 10 dianalisis datanya, barulah by design, karena saya pakai desain grounded theory, jadi saya konstruksi teori substantif menjadi, apakah sudah kelihatan Pak Idrus? Sudah Pak. Nah, ini yang saya katakan tadi, setiap tahapan dan setiap informan saya visualisasikan dalam bentuk konstruksi gambar seperti ini. Jadi itulah saya katakan di awal, susah-susahnya itu di sini. Jadi kemampuan peneliti kualitatif untuk melakukan konstruk seperti ini yang susah-susah gampang begitu. Jadi tidak bisa dilepaskan dari pengetahuan peneliti tersebut dan kemampuan menganalisisnya. Ini contoh semua, dan pada akhirnya konstruksi teorinya seperti ini, teori substantifnya, bahwa penguasaan keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris itu melibatkan 3 indikator, yaitu preferensi, pola belajar, dan evaluasi. Keterangannya seperti ini di bawah semua penjelasannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mulai dari open coding, axial coding, selective coding, sehingga pada konstruksi teorinya menjadi seperti ini. Jadi memang kalau untuk melakukan untuk menyajikan ini semua tidak cukup waktu begitu, karena memang harus praktik dia. Jadi workshop sebetulnya yang kayak beginian, tetapi dengan cara yang singkat ini semoga kita bisa mendapatkan gambaran singkatnya atau garis besarnya tentang cara melakukan analisis kualitatif. Dan tentunya masih banyak pertanyaan, saya yakin itu masih banyak pertanyaan yang ingin diajukan, tapi karena mungkin waktu, ya saya kembalikan ke Pak Idrus. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Fernandes, sangat luar biasa ilmu yang diberikan hari ini, terutama teman-teman yang ngambil penelitian terkait kualitatif. Sebenarnya saya juga mau bertanya Pak Fernandes, tapi nanti saya japri saja terkait informan tadi. Karena kebetulan saya juga mengambil etnografi, Pak. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Fernandes, sangat luar biasa. Tetapi sebelum saya tutup, mungkin ada arahan atau dari Prof. Henry. Saya persilakan kepada Prof. Henry. Ya, baik. Terima kasih Pak Fer. Makasih Sama-sama, sekali ilmunya Prof. luar biasa. Semoga adik kelasnya menyusul banyak lagi dokter Amin, Prof. seperti Amin. Pak Fer ya, lulus dengan kumlot yang banyak sekali gitu.
Makasih Pak Fer. Memang harus ke Jakarta Pak Fer karena janji harus mau ke Jakarta, mau ngantar kopi. Mana kopinya belum sampai sekarang belum dikirim. Siap, 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 Ya, Prof. pas Siap. ke Jakarta kita ngopi lagi ya Pak Fer. Nah, Baik, baik, Prof. Baik. ya, terima kasih sekali. Mudah-mudahan nggak bosan ya ilmunya berbagi ilmu. Semakin banyak berbagi ilmu, semakin banyak lagi ilmu yang kita peroleh. Amin, amin, Prof. Ya, terima kasih Pak Fer. Mudah-mudahan sehat Sama-sama, selalu. Prof. Salam buat keluarga. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah hadir dari awal sampai sekarang. Banyak sekali yang bisa kita peroleh. Mudah-mudahan ini mendorong untuk atau bahkan mendukung ya untuk percepatan studi sehingga bisa lulus cepat ya, tidak lama-lama gitu. Ya. Demikian dari saya Pak Idrus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.